Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. ولقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. Wahai hamba-hamba Allah, tingkatkanlah ketakwaan, rasa takut kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dalam keadaan Islam pasrah dengan menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi larangan Allah dengan sejauh-jauhnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah sering mengulangi ayat ini di berbagai tempat. Wa tazawwadu, perbanyaklah oleh antum mencari perbekalan di dunia ini. Fa inna khairaz zadi taqwa. Ketahuilah sebaik-baik bekal yang akan kita dibawa di hadapan Allah tiada lain adalah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla, bimtithali awamirihi, menjalankan semua perintah Allah dengan sebaik-baiknya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala sejauh-jauhnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa mendapat rahmat, kasih sayang dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala begitu cinta kepada kita. Bahkan diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang budak, yang budak ini menjadi tawanan. Kemudian anaknya terlepas dari ibunya. Kemudian ibunya itu mengejar anaknya. Kemudian anaknya ini dipegang erat oleh ibu tersebut di dalam pelukannya. Sambil ibu menangis, ibu itu menangis karena sempat anaknya terlepas darinya. Maka Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, wallahi, ketahuilah demi Allah, inna Allah la arhamu bi ibadihi min hadhil ummi bi waladiha. Ketahuilah hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah lebih cinta kepada hamba-hambanya, melebihi cinta seorang ibu tadi yang kau lihat, daripada anaknya yang ibu menangis karena terpisah dengan anaknya beberapa saat. Allah arhamu bihadzal min waladiha. Demi Allah, Allah sangat mencintai kita, jangan melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya. Oleh sebab itu Allah tidak ridho ketika kita bermaksiat kepada Allah. Allah tidak ridho kita meninggalkan perintah Allah, karena berkonsekuensi di akhirat, surganya Allah atau nerakanya Allah Azza wa Jalla. Namun ada kalanya Allah berpaling, membenci hambanya, jemaah, tidak peduli dengan hambanya. Para ulama menyebutkan ada 3 penyebab hamba itu Allah berpaling dari hambanya, jemaah. Min alamati ihradillahi 'anil 'abdi, tanda-tanda Allah tidak peduli dengan hambanya. Yang pertama, jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala yusghilullahu 'abdahu bima la ya'ni. Yang pertama, jamaah, Allah sibukkan hamba tersebut dengan amalan-amalan perbuatan yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Ini tanda yang pertama, juga. Wallahi, ini terjadi di zaman kita. Jawalatikum, gadget yang ada di tangan antum, di tangan kita, yulhina 'anillah, membuat kita sibuk dengannya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanda yang pertama, juga. Berapa banyak orang sibuk dengan main gadget berjam-jam, namun wallahi tidak membaca Al-Quran walaupun 1 ayat. Ini tanda Allah gak peduli dengan kita, jemaah. Allah berpaling dari kita, hamba.
dari sahabat, dari Imam Tabi'in Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, beliau berkata, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi syaghalallahu bima la ya'nihi khadala min Allah. Tanda Allah enggak sayang lagi, enggak cinta lagi kepada hambanya tersebut. Yusbilullahu bima la ya'ni. Allah buat orang itu sibuk dengan urusan dunianya, handphonenya, gadgetnya, hobi-hobinya, la ya'ni, yang hobi atau perbuatannya tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Dan Hasan al-Basri melanjutkan, khadalan minallah, tanda kehinaan Allah untuknya. Ini syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda dalam hadis Arba'in dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, muttafaqun alaih. Tanda kehebatan, keislaman, keimanan seorang mukmin nampak tarkuhu ma la ya'ni, ketika dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Bahkan jemaah, di hari Jumat, hari yang terbaik, masih ada di antara kita yang memainkan handphonenya, membaca pesan. Ini tanda Allah peduli dengan kita, jemaah. Allah hinakan kita, jemaah. Jangan bermain-main, jemaah, di hari Jumat. Faqad dia tidak dapat pahala Jumatan. Padahal Jumatan, Jum'atu ila Jum'ati kafaratun bainahum. Jumat satu ke Jumat yang depan Allah ampuni dosanya. Namun dia sibuk dengan membaca handphone, tidak dengerin khutbah, padahal seminggu sekali, jemaah. Tanda Allah tidak peduli dengan orang tersebut, jemaah. Padahal para ulama mengatakan al-umur syai'un la yushtara wa la yu'ad, sesuatu yang sangat berharga namun kalian sia-siakan, seolah-olah tidak bermanfaat, yaitu usia, umur kita di dunia, jemaah. Syai'un la yushtara wa la yu'ad, sesuatu yang tidak mungkin bisa dibeli, dan sesuatu umur itu tidak akan bisa mengulang dan kembali walaupun sedetik. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa likulli ummatin ajal, Al-A'raf 34. Setiap kita mempunyai deadline, batas di dunia ini, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditunda ajal kematian walau sedetik. Wa la yastaqdimun, dan ajal tidak bisa didahulukan walau sedetik. Berbanyak istighfar, zaman penuh fitnah. Tidak di kantor, tidak di rumah, tidak di kosan, bahkan di jalan, orang sudah tidak mengingat Allah. Dia lebih ingat handphonenya, tontonannya, kesenangan gamenya, lebih dia dahulukan, lebih dia utamakan, lebih dia ingat daripada mengingat Allah Rabbul Alamin, penciptanya, Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, tanda Allah gak peduli dengan hamba. Allah berpaling dari hamba tersebut. Allah sibukkan orang tersebut dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Fa'alhamdulillahi Fa'alhamdulillahi min dzalik. Hasan al-Basri di sore hari beliau menangis. Kemudian ditanya, ya Imam, zaman dulu belum ada handphone, jemaah. 1400 tahun yang lalu belum ada yang menyibukkan, jemaah. Hasan al-Basri menangis ditanya oleh murid-muridnya, ya Imam, la yukik, wahai Imam, kenapa kau menangis di sore hari? Beliau berkata, wallahi yanqusul umri wa lam yazdad amali. Bagaimana aku tidak menangis? Umurku di sore hari berkurang, wa lam yazdad amali, namun amalku tidaklah bertambah. Fa'alhamdulillahi tsumma alhamdulillahi. Tanda Allah berpaling dari hambanya yang kedua, yudhibullahu khasyatah inda infiradihi. Tanda Allah berpaling dari hambanya yang kedua, Allah cabut rasa takut dari hamba tersebut kepada Allah
ketika dia sendirian. Hati-hati jemaah. Kalau kita sendirian, kita tidak takut kepada Allah, kita berani melanggar perintah Allah, itu tanda Allah tidak peduli dengan kita. Itu tanda Allah berpaling dari kita. Dari sahabat Thawban radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La'alimanna aqwaman." Aku akan beritahu kepada kalian suatu kaum ya'maluna 'amal, dia beramal yang begitu banyak, mithla jabalin tihama, yang pahalanya lebih besar dari pegunungan terbesar di Jazirah Arab, yaitu pegunungan Tihama, Himalaya di Asia. Kemudian Rasulullah bersabda, "Faja'alahu haba'an manthura." Tahu tidak, wahai sahabat, amalan orang tersebut sebesar pegunungan Tihama, Allah jadikan hanya seperti debu ditiup oleh angin, hilang di hadapan Allah, tidak ada bekasnya sedikit pun. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirna anhum hatta la nakuna mithlahum." Ya Rasulullah, kabarkan kepada kami agar kami tidak seperti mereka, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Innahum mithlakum wa min jildikum." Mereka umatku, mereka seperti kalian. Walakin idza khallu minan nas, mereka beramal soleh ketika ada manusia. Mereka membaca Al-Quran, qiyamul lail, sedekah ketika ada anak dan istrinya, ketika ada temannya, ketika ada ustadznya, dia beramal soleh. Walakin idza khallu minan nas, tetapi ketika dia sendirian, intahaku bimaharimillah, dia merobek apa yang ditutup oleh Allah, yaitu berupa haram, keharaman, maksiatul ma'an, maksiat mata. 1400 tahun lalu Allah sudah mengabarkan, Rasulullah SAW sudah bersabda, dan yang terbukti sekarang juga Allah Subhanahu wa ta'ala kembali ke yang ada di tangan kita. Apakah di tangan kita Al-Quranul Karim, ataukah gadget yang ada di tangan antum? Mana yang lebih kita dekat? Alhamdulillah, orang ini beramal dengan amalan seperti amalnya para sahabat. Namun ketika sendirian, dia membuka apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, faja'ala 'amalaha haba'an manthura, maka amalan yang begitu besar, melebihi pegunungan terbesar di Jazirah Arab, hanya seperti debu yang tertiup angin di hadapan Allah. Fa'a'udhu billahi thumma na'udhu billahi min dhalik. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 108, "Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum." Inilah orang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yastakhfuna minan nas, dia takut bermaksiat ketika ada manusia. Wa la yastakhfuna min Allah, tetapi dia tidak takut kepada Allah ketika sendirian juga. Wa huwa ma'ahum, padahal Allah bersamanya, mengawasinya 24 jam ya. Alhamdulillah. Ayat ini sangat mengerikan, hadis ini sangat mengerikan cuma. Jangan sampai amal kita di akhirat nol, habis, karena kita bermaksiat kepada Allah ketika sendirian. Dan ini di zaman Rasulullah tidak mungkin. Namun di zaman sekarang, la haula wala quwwata illa billah, itulah yang terjadi jemaah. Rasulullah adalah mukjizat. Beliau mengabarkan sesuatu yang belum terjadi di zamannya. Para sahabat bingung, bagaimana kita bermaksiat di zaman ini orang Rasulullah. Namun di zaman sekarang, hal ini terbuka lebar. Hal ini menjadi kebiasaan. Alhamdulillah, orang ini datang di hadapan Allah hanya membawa debu, yang debu itu pun tertiup angin, tidak ada pahala sedikit pun di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini juga tanda yang kedua
Allah berpaling dari kita, Allah cabut rasa takut kita bermaksiat kepada Allah ketika sendirian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semuanya. Semoga Allah membebaskan kita dari fitnah zaman, fitnah handphone dan lain sebagainya. Pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jaga iman kita baik sendirian ataupun keramaian. Karena Allah mempunyai sifat Asmaul Husna, As-Sami', Maha mendengar, Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Basir, yang selalu melihat, Al-Alim bidati sudur, bahkan Allah mengetahui apa yang dalam hati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi. Salawatullahi alaihi wa salamuhu wa ala Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa min ashabati ridwanullah alaihim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tanda berpalingnya Allah kepada seorang hamba. Yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, wa sanastadrijuhum min haitsu la yash'urun, yaitu adalah istidraj. Ja'alna Allah Subhanahu wa ta'ala. Istidraj artinya orang ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa harta, berupa jabatan, berupa kekayaan. Namun orang ini adalah orang ahli maksiat, tidak pernah sholat, selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah semakin beri dia kenikmatan, yang kenikmatan ini membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang sangat beliau cintai, beliau berkata, "Idza ra'aita Allah ta'ala yu'ti 'ibadahu ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'siyah, fa'lam annaha min al-istidraj." Jika engkau melihat orang yang Allah berikan padanya jabatan, harta, pangkat, kenikmatan, tidak pernah sakit, wa huwa muqimun 'ala ma'siyah, padahal dia hobinya bermaksiat, wa la yuqimu bi amrillah, dan dia bukan orang yang taat kepada Allah, fa'lam annaha istidraj. Beliau berkata, ketahuilah ini tipuan dari Allah Azza wa Jalla. Ini adalah tipuan makar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar orang ini di akhirat tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah ketika mencintai seorang hamba, Allah uji. Allah uji keimanannya. Allah Ta'ala berfirman, "Ahasibal ladzina amanu ayaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah kalian menyangka ada orang yang mengatakan saya beriman, wa hum la yuftanun, keimanan yang tidak diuji oleh Allah? Mustahil. Namun ada orang yang tidak pernah diuji oleh Allah, jabatannya bagus, depositonya banyak, namun dia jauh dari Allah, tidak pernah dekat kepada Allah. Ini istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda Allah gak peduli dengannya. Kalau Allah peduli dengan hamba tersebut, Allah uji dengan ujian, Allah ampuni dosanya, Allah akan derajatnya. Orang ini gak pernah sholat, sholat mungkin seminggu sekali, tapi jabatannya bagus terus, dosanya begitu banyak, tapi jabatannya, hartanya gak berkurang. Ini tanda Allah gak cinta. Ini tanda Allah gak peduli dengan orang tersebut. Jemaah, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Qalam ayat 44-45,
Wa sanastadrijuhum min haitsu la yash'urun. Sungguh kami istidroj, kami berikan kenikmatan kepada orang-orang tersebut. Dengan kenikmatan itu mereka tidak sangka bahwasanya kenikmatan itu menipunya, yang membuat dia jadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa umli lahum inna kaidi matin. Kami biarkan dia dalam kenikmatan, yang kenikmatan itu membuat dia lalai dari perintah-perintah Allah. Inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu daya Allah begitu kuat, begitu dahsyat. Jemaah rahimani rahimakumullah. Ujian itu bukan hanya yang buruk rupanya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf, wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Ujian dari kami hasanah, kenikmatan-kenikmatan itu ujian, Pak. Namun kenikmatan jarang orang yang bertobat kepada Allah. Ada orang yang naik jabatannya, dia jadi bertobat kepada Allah? Jarang. Ada orang yang hartanya semakin banyak, dia bertobat kepada Allah? Jarang. Wasai'ah, ujian yang kedua itu bukan. Berapa banyak orang sebelumnya usahanya bagus jadi jelek, dia bertobat kepada Allah. Sebelumnya dia sehat jadi sakit, dia merintih astagfirullah. Jadi ujian itu kebaikan dan keburukan. Rubba musabin la yajurru taubatahu al-hasan. Berapa banyak orang yang diuji dengan kebaikan oleh Allah, membuat dia lalai dan tidak kembali kepada Allah. Wa rubba musibatin yarji'u ila Allah. Dan berapa banyak orang yang diuji oleh Allah dengan musibah, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, umur adalah sesuatu yang tidak akan kembali dan tidak mungkin akan terbeli. Dan Rasulullah SAW ditanya oleh seorang Arabi, ya Rasulullah, man khairun nas wa man syarrun nas? Wahai Rasulullah, siapa yang terbaik di antara kami dan terburuk di antara kami, ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik di antara kalian yang semakin bertambah usianya, semakin tua dia sadar, wa hasuna amaluhu, dan semakin hari semakin baik amal ibadahnya. Wa syarrun nas, dan manusia yang terburuk, man tala umruhu, yang usianya semakin tua, semakin mendekati liang lahat, wa sa'a amaluhu, namun amalnya rupanya semakin buruk. Fa'alhamdulillahi min dzalik. Apa yang akan kita bawa persiapkan, jangan. Semuanya akan kita tinggalkan. Kita tidak memakai apapun kecuali kain mori. Semua akan kita tinggalkan. Hanya amal soleh yang akan menemani kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berpaling dari kita, jangan. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Dosa itu banyak. Jangan sampai kita bertemu pada Allah, amal kita habis, hilang karena dosa kita. Bermaksiat ketika sendirian, kita berani bermaksiat kepada Allah seolah-olah tidak ada. Padahal keimanan yang paling tinggi, antarudallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hadis kedua dalam Tabain. Keimanan yang paling tinggi adalah engkau beribadah seolah-olah Allah mengawasi. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa melihat Allah, namun ketahuilah Allah selalu melihat kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan sesuatu kepada kita, baik sendirian ataupun karunia. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li dhanbi kabirihi wa saghirihi sirrahu wa alaniyatahu bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ja'al fi qalbi khashyatak, ya Allah jadikan di hati kami rasa takut kepadamu, sirran wa alaniyah, baik sendirian ataupun di keramaian, ya Allah. Wa la tanzi'u khasyata min qulubina, ya Allah jangan engkau cabut rasa takut kepadamu dalam hati kami, ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.